Sobat UMKM Go Digital, apa kabar? Di episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu produksi kacang coklat susu Kacoksu di Kota Gorontalo yang berada di Jalan Rusli Datau, Kelurahan Delomo Selatan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, selalu ada cerita tentang keteguhan dan harapan yang tumbuh dari kesederhanaan. Di Gorontalo, seorang ibu rumah tangga sekaligus pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM bernama Eda Huolo yang akrab disapa Ma Eda, memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Berbekal kemauan yang kuat dan keinginan membantu perekonomian keluarga, Ma Eda merintis usaha rumahan yang kini dikenal masyarakat sebagai produsen kacang coklat susu atau disingkat Kacoksu khas Gorontalo. Dari dapur sederhana inilah lahir produk yang tidak hanya menawarkan cita rasa manis dan gurih, tetapi juga menjadi simbol perjuangan seorang ibu dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Setiap usaha yang berhasil tidak pernah lahir dalam sekejap. Di balik cita rasa lezat yang kini dinikmati pelanggan, tersimpan perjalanan panjang penuh perjuangan, kesabaran, dan berbagai kegagalan yang pernah dialami oleh Ma Eda. Usaha kacang coklat susu yang kini dikenal masyarakat berawal dari sebuah langkah sederhana, yakni keinginan untuk membantu perekonomian keluarga melalui usaha rumahan yang bisa dikerjakan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Awal mulanya itu 2018, bikin cemilan. Setelah ikut pelatihan, baru timbul ide dari Kacoksu ini cari produk yang ketahanannya lama. Jadi sekitar bisa untuk tahan sekitar 7-8 bulan. Awalnya ini kan belum di tempat ini, Bu. Masih di tempat yang di belakang itu yang ukuran 1 meter kali seukuran 3 meter. Jadi cuman masuknya oven saja. Jadi saya ini sudah 3 kali pindah ruangan. Jadi masih di dapur dengan ukuran yang sempit. Akhirnya Pak Itua bikin di samping yang ukuran 1 meter kali 6. Seukuran oven yang sekarang. Akhirnya di situ memang sih dapat teguran yang mana dekat tempat kerja Pak Itua. Akhirnya Pak Itua bikin lagi yang di sini. Alhamdulillah di sini ini yang ketiga. Karena kebetulan di tempat saya ini ada gudang kacang. Di belakang rumah ini ada gudang kacang. Jadi cari kacang pertamanya itu kacang putih. Akhirnya saya roba di kacang coklat ini, Kacoksu. Saya coba ternyata banyak yang suka. Pada masa awal merintis usaha, Ma Eda mengaku belum memiliki resep baku. Berbekal rasa penasaran dan semangat untuk belajar, ia mulai mencoba mencampurkan berbagai bahan, menakar komposisi coklat, susu, dan kacang dengan perkiraannya sendiri. Berkali-kali percobaan dilakukan di dapur rumahnya. Meski sering mengalami kegagalan, Ma Eda tidak menjadikannya sebagai alasan untuk berhenti. Setiap kesalahan justru menjadi pelajaran berharga untuk terus memperbaiki kualitas produknya. Ia terus mencoba berbagai formulasi, mencatat setiap perubahan komposisi bahan, hingga meminta pendapat keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat mengenai rasa yang dihasilkan. Dari masukan-masukan sederhana itulah perlahan lahir pemahaman tentang cita rasa yang disukai oleh konsumen. Hingga akhirnya, setelah melalui berbagai percobaan, ia berhasil menemukan perpaduan komposisi antara coklat, kacang, dan susu yang pas. Rasa manis yang tidak berlebihan, gurihnya kacang yang tetap terasa, serta aroma coklat yang menggugah selera menjadi ciri khas produk yang kini dikenal dan diminati oleh pelanggan. Jadi kita coba-coba, dapat. Ada kalanya juga pencetakannya itu lihat dari mentahnya itu dia bagus, serta dipanggang akhirnya dia menyatu. Jadi istilahnya gagal. Kacang ini dibikin belum pakai oven yang sekarang ini, masih oven tangkring yang naiknya di atas kompor. Jadi kita bikin ada kalanya ya mungkin baru awal belum tahu suhunya atau bagaimana,
banyak yang gagal juga. Jadi kita coba-coba, akhirnya sudah dapat suhu yang pas, layak untuk dijual. Sebelum menjadi produk kacang coklat susu atau disingkat kacoksu, pemilihan bahan dan takaran yang pas menjadi hal yang sangat penting. Berikut ini merupakan alur produksi kacoksu milik Ibu Edah Wolo. Pertama, persiapan kacang. Kacang tanah yang dipilih pun harus kualitas yang bagus. Kemudian kacang disangrai. Setelah itu, pembuatan adonan coklat yang bahannya terdiri dari telur dan gula, serta coklatnya kemudian dikocok. Setelah adonan merata, kemudian dimasukkan kacang yang sudah disangrai ke dalam adonan yang basah. Tambahkan tepung maizena sebagai pengikat, kemudian aduk hingga kacang terbalut sempurna oleh adonan coklat yang tadi. Ada DP suka duka, banyak buang modal istilahnya. Pokoknya kita dapat, oh jadi tekniknya ini sampai begini, jangan terlalu over atau apa, jadi pas ukurannya. Iya, pertama kan penyortiran kacang, kan dari petani. Jadi kita sortir kacang yang tidak layak, kita keluarkan. Terus kita panggang. Dipanggang, setelah dipanggang dikeluarkan kulit arinya. Nah, terus di itu kita kasih bersih. Baru kita olah pakai bumbu coklat. Gitu, berarti cetak, dipanggang lagi. Jadi kacangnya ini 2 kali pemanggangan. Kalau kita produksinya itu sekitar 5 kiloan itu, 5 kilo kacang itu bisa menghasilkan sekitar 7-80 pots. Tidak menambahkan atau mengurangi bahannya. Walaupun bahan sekarang ini terutama coklat, ya Allah, naiknya memang luar biasa sekali, sampai 2 kali lipat. Tapi kita kasih komposisinya tetap, cuman kita beratnya kemasan yang kita kurangi. Tantangannya itu pemasaran. Jadi kita dari toko ke toko itu kadang ditolak dengan alasan ada produk yang sama cuma beda nama. Ada produk yang sama tapi beda nama. Tapi kita kasih tester, akhirnya mereka sendiri yang minta, boleh Ibu kasih masuk ini, produk ini, kita kasih masuk. Terus kalau yang pernah juga di toko, kita kasih masuk, cuman modal kasih lihat HP saja, foto, akhirnya mereka minta. Orderannya itu sampai sekitar 100-100 pieces. Itu setiap bulan 2 kali permintaan. Iya, itu di satu toko. Terus sekarang ini produk kacoksu juga ini sudah ada di retail modern. Harga jual dari produk cemilan kacoksu milik Ibu Edah Wolo terjangkau. Mulai dari harga 20 ribuan hingga ratusan ribu rupiah, tergantung dari ukuran kemasan yang dipesan oleh konsumen. Masih terjangkau. Kalau di toko-toko dijualnya sekitar 20-an. 20.000. Yang diunggulkan itu coklatnya itu terasa sama susunya. Terus dia renyah. Tidak mudah lanut. Terus ketahanannya itu tahan sampai 7 bulan. 7-8 bulan. Ini produk kacoksu biasanya ditunjang dengan produk lain. Jadi saya selain jual dari ini kacoksu, saya juga bikin kue-kue yang lain. Jadi modalnya itu diputar dari situ. Misalnya ada hasil dari kacoksu, kita beli bahan lain, kebetulan ada pesanan kue, cake atau apa di situ. Masuk lagi cake, kita beli bahan lagi kacoksu. Jadi mutar ke situ. Biasanya ada yang pesan yang per toples maksudnya.
Jadi mereka pesan yang toples, ada yang ukuran yang 1000 ml dengan ukuran toples yang pecah, toples pecah. Kalau yang biasa saya jual yang toples pecah itu dia 200-an. Terus kalau yang 1000 atau 800 ml sekitar 50-an. Kebetulan kan ini sering berada di event-event UMKM. Terus ada juga dipromosikan di sosial media. Kalau untuk rasanya nggak bikin enek ya untuk sesi coklatnya. Terus kacanya juga garing. Bisa untuk hadiah juga kan untuk oleh-oleh nantinya. Jadi rasanya itu memang bisa bikin ketagihan untuk rasanya. Kalau untuk kemasannya itu sudah menggunakan ziplock. Jadi buka tutupnya sudah dipermudahkan dan tidak gampang masuk angin. Jadi bisa agar produknya itu tidak gampang lanut. Kalau sisi pelayanannya bagus, fast respon kalau apabila ada pemesanan yang akan dibeli untuk produk Kacoksu. Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah, pelaku UMKM kerap menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan modal, sarana produksi hingga kemampuan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Menyadari hal tersebut, pemerintah terus berupaya memberikan pendampingan dan dukungan yang nyata guna membantu pelaku usaha mikro kecil menengah agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah melalui bantuan peralatan produksi yang dapat menunjang aktivitas usaha. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses produksi, serta menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Dengan adanya peralatan yang lebih memadai, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi permintaan pasar yang semakin berkembang. Kalau untuk dinas, untuk kota sama provinsi itu banyak sekali membantu. Di perindak provinsi sama kota banyak sekali membantu. Karena kita dilibatkan di event kayak pameran-pameran begitu. Terus kebetulan juga saya salah satu binaan dari Bank Indonesia dari 2023. Jadi Bank Indonesia juga banyak sekali membantu untuk event-event nasional pun kita dilibatkan. Jadi kita biasanya ikut pelatihan itu seperti marketplace begitu. Jadi kasih tunjuk bagaimana cara pemasaran, terus bukan cuma itu saja. Kita juga dikasih tunjuk bagaimana itu mengelola keuangan, misalnya seperti programnya itu dari BI Siapik. Siapik itu jadi kita bikin masuk di program itu pengeluaran dan pendapatan ini semua itu satu kali masuk langsung keluar. Jadi pencatatan keuangan secara digital, bukan secara manual. Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang semakin luas bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Jika dahulu pemasaran hanya mengandalkan penjualan langsung atau promosi dari mulut ke mulut, kini media sosial menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menjangkau konsumen tanpa batas ruang dan waktu. Bagi pelaku UMKM Ibu Eda beserta keluarga tercinta, pemanfaatan media sosial menjadi langkah strategis dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk melalui berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar kini dapat dilihat dan dipesan oleh konsumen dari berbagai daerah. Sangat membantu, terutama di bagian misalnya IG sama Facebook, WA.
itu sangat membantu sekali. Misalnya pernah dari Jakarta itu pesan untuk dikirim ke luar, ke Belanda begitu. Jadi mereka beli di sini, kirim ke Jakarta untuk dibawa ke luar. Kalau misalnya kalau ada orderan yang banyak, saya panggil sekitar 2 orang atau 3 orang untuk pengemasan atau apa. Terus kalau misalnya orderan sedikit, palingan saya panggil cuma 1 orang, 2 dengan saya. Gitu. Alhamdulillah kan sekarang ini produk kita kan dititipkan di tempat-tempat di retail modern. Itu sekitar 30 toko. Jadi kita tiap minggu antar, alhamdulillah banyak juga yang laku itu di retail modern itu. Alhamdulillah ada, biasanya ada yang pesan yang per toples maksudnya. Jadi mereka pesan yang toples, ada yang ukuran yang 1000 ml dengan ukuran toples yang pecah, toples pecah. Kalau yang biasa saya jual yang toples pecah itu dia 200-an. Terus kalau yang 1000 atau 800 ml sekitar 50-an. Kalau saya membantu Mama itu pada saat percetakan kacoksu, terus pada saat pengemasan produknya. Jadi tulis kode produksi, expire, terus sama berapa gramnya satu kemasan itu. Terus juga saya membantu pada saat posting di sosial media. Jadi membantu juga kasih promosi ke teman-teman. Iya, sosial media itu sangat membantu sekali, terutama kalau mulai dari yang sering kita pakai. Misalnya dari WhatsApp, dari status WA, atau dari TikTok yang sekarang lagi terkenal. Terus juga itu sangat cepat sekali untuk mempromosikan lewat di sosial media dibanding dari teman satu ke teman yang lain. Jadi sosial media itu sangat cepat dan membantu. Pendapatan yang diperoleh dari usaha ini kini menjadi salah satu penopang utama ekonomi keluarga. Dari hasil penjualan produk, Ibu Eda dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mulai dari kebutuhan pangan, biaya listrik dan air hingga kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi setiap hari. Usaha yang dahulu hanya berawal dari keinginan sederhana untuk membantu keluarga, kini telah memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka. Lebih dari itu, keberhasilan usaha ini juga menjadi jalan bagi Maeda untuk memberikan pendidikan yang lebih bagi anak-anaknya. Baginya, pendidikan adalah investasi masa depan yang sangatlah berharga. Melalui hasil usaha yang diperoleh dengan penuh perjuangan, ia dapat membantu membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya, mulai dari perlengkapan belajar hingga biaya pendidikan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Makanya dari awal mula saya bikin usaha ini karena mau kasih sekolah anak gitu. Jadi untuk membantu perekonomian keluarga saya bikin usaha rumahan seperti ini. Alhamdulillah sih sangat membantu. Karena pada saat Mama merintis itu pada saat saya waktu kuliah, jadi kebetulan kuliah di kesehatan jadi biayanya sangat besar. Jadi itu Mama langsung punya ide buat usaha untuk membantu perekonomian. Alhamdulillah sih Mama bisa bertahan sampai Harapannya ke depan pelaku UMKM seperti Maeda dapat memperoleh kemudahan yang lebih besar dalam memperluas jaringan pemasaran
baik melalui dukungan promosi, akses permodalan, pelatihan, maupun kemudahan distribusi produk, hingga mampu menembus pasar luar daerah, bahkan pasar mancanegara. Sebab, di balik setiap produk UMKM yang berhasil berkembang, terdapat potensi ekonomi yang mampu mengangkat kesejahteraan banyak orang. Lebih dari sekedar mengejar keuntungan, berkembangnya UMKM juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Semakin besar usaha yang dijalankan, semakin besar pula peluang untuk menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan masyarakat sekitar dan dapat mengurangi angka pengangguran di daerah. Kalau boleh, Gorontalo punya tempat untuk bikin kemasan seperti ini. Dan harganya mungkin tidak terlalu jauh lah dengan Bandung begitu. Kita kalau di Gorontalo cari kemasan seperti ini harganya agak mahal. Jadi kita pesannya melalui dari Jawa, dari Bandung. Kalau dari Bandung itu sekitar di bawah dari 2.000 satu pieces. Tapi kalau di sini mungkin sekitar 5 atau 7 ribuan seukuran, beda-beda ukuran maksudnya. Tapi kalau di Bandung kita pesan minimal 500 pieces sekali pesan. Kita tunggunya ini sekitar hampir sebulan. Jadi kita pesan ini, pengirimannya itu, pencetakannya sampai itu minimal sebulan. Insya Allah Kacoksu ini bisa bertahan dengan produk-produk lain yang di luar sana. Insya Allah meningkat lagi untuk membantu perekonomian keluarga saya. Kalau harapan kedepannya sih paling pingin buat produk yang lebih lagi, terus bisa mengembangkan jadi beberapa produk yang baru. Habis itu bisa, siapa tahu bisa buat cabang lain atau siapa tahu bisa buka lowongan kerja untuk yang bisa membantu usahanya Mama. Semoga usahanya Mama saya itu bisa menciptakan lowongan kerja, jadi bisa mengurangi angka pengangguran di Gorontalo. Nah, Sobat UMKM, demikian tayangan UMKM Go Digital TVRI Gorontalo kali ini. Semoga bisa menginspirasi kepada masyarakat untuk bisa membuka usaha-usaha baru yang lebih inovatif dan memiliki daya saing. Sampai jumpa di episode UMKM berikutnya. UMKM berkualitas, UMKM naik kelas.